Avengers, it's me Hyura. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian klik dulu tombol like, share, dan subscribe biar kalian tetap bisa support channel kita. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasinya biar kalian tetap dapat updatean tentang channel kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut aja langsung ke videonya. Halo guys, long time no see, gila sih. Jadi ini channel udah kayak gak ada kehidupannya gitu ya guys. Tapi tenang aja, kita bakal update gitu loh, jangan meninggalkan kita. Jadi sorry banget karena baru sempat update sekarang, baru sempat bikin konten sekarang, baru sempat nge-up video sekarang. Karena kita tuh beneran sibuk gitu di real life, sumpah demi beneran ngebohong. Jadi kayak beneran susah banget untuk bikin konten, dan bahkan kita berdua pun baik aku dan Lyra tuh udah susah banget untuk ketemu. Kalau ketemu sih kita juga bakal bikin konten bareng-bareng lah ya, tapi ini beneran susah untuk cari waktu yang pas untuk ketemu dan kayak gitu dan bikin konten. Jadi maaf banget, ini baru sempet kita bikin konten lagi, dan semoga kedepannya kita bisa lebih produktif lagi ya guys dalam berkonten. Doain aja ya guys, amin. Semoga ya makin kedepannya makin bisa produktif. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, aku di sini Hyura akan melakukan review produk. Nah, produknya ini produk skincare guys. Jadi kalian pasti udah tahu pasti udah tahu ini tuh dari namanya tuh kan udah tahu ini apa, dan ini udah terkenal. Jadi itu adalah Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Nah, Cetaphil ini produknya ya kalian pasti udah sering ketemu lah ya. Nah, ini sebenarnya udah aku pakai ini udah tube ketiga yang aku pakai. Jadi aku udah pakai lumayan lama sebenarnya. Dan ini sebelum aku ngomongin produknya, aku bakal jelasin dulu tipe kulit aku. Jadi kulit aku itu sensitif dan combination to oily. Jadi di bagian T-zone aku, jadi bagian jidat, hidung, dan bagian dagu itu aku itu oily, sedangkan di bagian pipi aku itu cenderung normal. Sebenarnya nggak kering-kering banget. Nah, yang kering itu justru di bagian dagu sini, gitu guys. Nah, jadi aku harus sering kasih moisturizer dan semacamnya. Jadi itu tipe kulit aku. Dan sensitifnya aku tuh kalau misalnya kayak kena matahari ataupun misalnya di matahari kayak di panas-panas gitu, itu bakal cepat merah gitu. Dan beberapa produk agak ada yang kurang cocok sama aku, kayak Garnier itu aku benar-benar kayak gak cocok sama aku, kan langsung beruntusan semacamnya. Jadi ya kayak gitu, jadi agak susah untuk nemuin skincare yang cocok buat aku. Nah, aku pakai ini kan untuk facial wash ya. Jadi Cetaphil ini dari klaimnya dia itu ngejelasin kalau ini tuh cocok untuk kulit sensitif. Jadi pada saat itu aku membelinya karena katanya cocok untuk kulit sensitif dan kulit aku sensitif. Dan ini tuh menurut aku sebenarnya lumayan worth it. Jadi aku beli tuh sekitaran around 115-an, kayak 115 ribuan. Itu aku beli di e-commerce. Dan itu aku kebanyakan beli itu di e-commerce, tapi kadang juga beli yang di official store-nya sih, cuman jarang. Aku seringnya beli di e-commerce karena lebih enak aja gitu milihnya, dan biasanya untuk beli sekalian sama skincare produk lain kayak gitu. Nah, jadi tapi di e-commerce juga aku belinya sih yang dari kayak official store-nya gitu, yang kayak dari misalnya Guardian official dan Watson dan kayak gitu-gitu yang di Shopee. Jadi aku beli dari yang officialnya karena aku takut kalau yang nggak official tuh justru jadi nggak ori, karena aku udah pernah mengalami hal tersebut. Jadi curhat ya guys ya, tapi bukan produk ini kok. Waktu itu aku beli serum itu, ya udahlah gitu ya, lupakan saja. Jadi dari klaimnya ini dia bikin kan untuk kulit sensitif, dan dia tuh kayak gentle banget untuk kulit kan, dan sebenarnya nggak kayak kasih ini yang kayak bisa untuk kayak ngilangin ini lah, ngilangin itu dan sebagainya, ataupun yang kayak untuk jerawat lah, untuk apa kan kadang ada yang untuk facial wash yang memang untuk jerawat dan semacamnya kan. Jadi waktu aku beli aku juga gak ngarep banyak. Jadi pas aku beli itu memang dia beneran bagus untuk kulit sensitif, jadi dia nggak menimbulkan apapun, dan
dia emang notabene-nya emang cuman yang untuk membersihkan. Yang namanya facial wash itu kalian juga nggak bisa ngarep banyak sih. Facial wash itu yang namanya juga facial wash ya bakal untuk hanya untuk kayak membersihkan kulit kita dari kotoran-kotoran ataupun makeup. Lalu yang kayak untuk kayak wajah, dia ini juga untuk wajah, untuk tubuh tuh bisa guys. Untuk wajah, untuk tubuh itu bisa, kan bisa pakai untuk face and body. Jadi dia tuh bisa untuk sabun tubuh gitu, sabun badan, sabun cair gitu, sabun cair buat badan. Tapi kan sayang ya guys, ya mending kalian pakai buat muka. Jadi waktu pakai ini itu aku ngerasa, jadi dulu kan aku punya beruntusan gitu di jidat aku guys. Nah beruntusannya itu aku lupa aku pakai berapa lama, kayaknya sebulanan deh. Sebulanan aku pakai ini hilang. Bukan hilang sih sebenarnya, tapi lebih kayak, kan kalau misalnya beruntusan kayak geradakan gitu kan kulitnya ya. Dia tuh jadi lebih kayak smooth gitu loh guys, jadi lebih lembut dan lebih rata gitu tekstur kulitnya, jadi nggak geradakan lagi gitu. Cuman masih ada beberapa beruntusan yang masih ada kayak di pojok-pojokan sini, tapi yang bagian tengah tuh kayak beneran teksturnya udah mulus gitu loh guys. Jadi aku bilang wow keren juga nih gitu kan. Tapi ya guys, waktu setelah itu ya udah nggak berefek apa-apa lagi gitu loh guys. Jadi abis pakai ini ya kalian sebenarnya nggak bisa ngarepin apapun, tapi ini sebenarnya lumayan worth it. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku biasa ini aku beli selalu yang 500 ml guys, karena menurut aku lebih murah untuk beli yang sekalian yang besar gitu harganya, dibandingkan kalian beli yang sedang ataupun yang kecil. Karena pas aku hitung-hitung itu lebih murah untuk beli yang besar. Jadi yang besar ini aku pakai itu bisa habis 1,5 bulan atau 1,5 sampai 2 bulan. Jadi lumayan lah untuk harga segitu. Facial wash yang nggak ngaruhin apapun, dan karena agak susah untuk nyari produk yang cocok di muka aku, jadi mau nggak mau beli ini. Mau nggak mau, bukan nggak mau sih, tapi karena worth it kan, yang namanya sesuai dengan kantong aku dan yang enak gitu untuk di muka. Karena teksturnya juga sebenarnya enak banget guys. Jadi kayak dia tuh nggak berbusa lebih, nggak berbusa, terus dia nggak bikin nyebabin yang kayak keset-keset gitu. Tau gak sih, ada beberapa facial wash yang kayak nyebabin muka keset gitu loh, jadi nggak enak gitu. Nah muka, aku tahu sih muka aku kan berminyak kan, maksudnya yang kayak bukan yang kering gitu kan. Nah itu kalau yang keset-keset gitu kan bisa buat ngurangin minyaknya, cuman kan karena kadang tuh terlalu keras gitu loh guys, jadi sebenarnya kurang bagus untuk muka kalian nyebabin keset gitu, even muka kalian berminyak. Nah, jadi untuk diklaimnya itu dia bilang tanpa busa berlebih, membersihkan sekaligus melembabkan tanpa tambahan pewangi, dan emang nggak ada wangi, maksudnya nggak ada yang wangi yang kayak gimana gitu loh guys. Kan beda kalau ada beberapa facial wash tuh yang wanginya tuh semerbak banget, yang kayak bau kimia banget atau bau parfum ini parfum itu. Tapi kalau ini tuh dia baunya tuh bau yang kayak gentle gitu loh guys. Terus dia tuh perawatan harian untuk kulit sensitif, emang benar dia bisa untuk kulit sensitif, dan formula ringan dan hypoallergic. Hypoallergic itu kayak yang nggak nyebabin alergi apapun, yang kayak bisa untuk kulit sensitif gitu. Jadi dan dari webnya itu dia bilang kalau ini tuh bisa untuk membersihkan kulit dari sel kulit mati yang menumpuk dan kotoran dan polusi. Intinya kayak gitu lah ya, kayak sisa-sisa debu yang tadi aku bilang gitu. Dan emang benar sih dia bersih, karena aku kadang juga abis makeup aku pakai cleanser, habis itu aku pakai ini dan nggak nyebabin kayak jerawatan atau apa, karena dia non comedogenic. Jadi ini bagus banget buat muka kalian yang berjerawat gitu, karena dia nggak bakal nyebabin kayak terus membuat di pori-pori ataupun nyebabin komedo ataupun jerawat gitu guys. Jadi bagus. Nah dari teksturnya itu sebenarnya kayak creamy gitu. Jadi aku coba sekarang ya. Nah, jadi tekskan tuh sebenarnya pakai ini juga cuman perlu sekali aja sih guys. Kelihatan nggak sih, sumpah. Jadi kalian pakai cukup sekali aja, satu kali satu pump gitu maksud aku, karena dia tuh banyak gitu loh isinya guys. Aku udah cuci muka jadi nggak mungkin minum aku sini ya. Sorry banget. Jadi aku nggak bakal praktekin ininya, tapi dia nih satu kali pump ini udah cukup guys, karena dia tuh langsung bisa ke seluruh muka dan langsung bersih.
Karena ada beberapa yang facial wash yang harus banyak gitu kan, tapi ini enggak, soalnya dia tuh kayak teksturnya tuh kayak langsung bisa nyebar ke kulit dan dia nggak ini banget, jadi lebih hemat lah untuk pakai satu kali pump udah cukup untuk seluruh muka gitu. Dan dia tuh lembut banget, kayak teksturnya sabun cuci tangan, tau gak sih kayak gitu. Dan wanginya tuh enak, nggak yang wangi yang kayak gimana gitu guys. Jadi overall ini tuh worth it banget buat kalian yang masih bingung nyari facial wash, apalagi kalau kulit kalian sensitif yang kayak aku gini. Dan dia tuh nggak keras, jadi cocok gitu, dan nggak berbusa banget gitu guys. Jadi nggak yang kayak facial wash yang gimana gitu guys. Terus dia tuh juga bisa menjaga kelembapan dari kulit kamu. Jadi kan yang kalau kayak tadi aku bilang facial wash yang keset-keset itu kan bikin kayak muka jadi kering banget ataupun gimana. Kalau ini tuh dia enggak, karena dia bisa menjaga kelembapan dari kulit kamu. Jadi dia tuh ada moisturizernya gitu guys. Dan juga dia memiliki kandungan dari propylene glycol yang tadi aku sebutin, itu untuk kelembapan kulit. Nah, lalu kamu tuh cara pakainya tinggal di kayak facial wash biasa sih, tinggal di ini gosok terus dicuci. Yang pertama cuci tangan dulu ya guys ya, jangan langsung di itu. Nah, jadi memang sih dia nggak bisa yang kayak gimana banget gitu efeknya. Memang yang namanya facial wash kalian bisa ngarepin apa kayak gitu kan. Nah, selama dia nggak nyebabin apapun di kulitku, aku ngerasa nyaman aja kayak gitu. Dan cocok aja di kulit aku, jadi aku tetap pakai ini. Dan repurchase pasti. Aku bakal repurchase. Dan untuk kalian yang kulitnya normal juga bisa sih pakai ini yang nggak sensitif kan. Kalau yang buat sensitif aja cocok, apalagi yang nggak sensitif gitu kan. Terus itu aja sih guys yang mau aku kasih tahu ke kalian, review aku. Dan mungkin kalau kalian punya kayak beruntusan atau jerawat kecil tuh bisa lebih mendingan kalau pakai ini. Tapi aku nggak jamin ya guys, karena kulit orang kan beda-beda, dan mungkin beruntusan aku hilang karena skincare aku yang lain, bukan karena Cetaphil ini. Jadi nggak bisa dianggap kayak gitu sebenarnya. Dan oh iya, tadi aku lupa bilang, jadi si Cetaphil ini tuh bisa kalian gunakan dengan air ataupun tanpa air. Di klaimnya tulis kayak gitu di belakangnya. Jadi kalau dengan air itu kalian kayak facial wash biasa, sedangkan kalau tanpa air itu kalian cukup usapkan di kulit, digosok-gosok, lalu kalian pijit gitu, lalu kalian bersihkan dengan handuk. Itu kan nggak pakai air. Tapi aku nggak pernah sih ya pakai yang tanpa air, jadi aku nggak bisa kasih tahu kalian gimana rasanya ataupun perbedaannya. Ya udah gitu aja reviewnya dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka, dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang aku lakuin. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.